Yang terhormat Ibu Ratwanawati Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Dewan Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Ivana Triharniawati Sarjana Pendidikan selaku Mentor MOC FD3K di SD Negeri Pasar Dewan Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Laksawat SD Negeri Pasar Dewan Kota Surakarta. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara MOC P3K hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti seluruh rangkaian acara. Acara MOC P3K ini bertujuan untuk membekali calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN. Melalui MOC ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Evi Farmawati yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kemudian saya ingin memperkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Erna Kumala Sofiana Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selamat datang Ibu Erna. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah seperti berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah oleh Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, pemaparan materi hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang keempat, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya setelah selesai menyampaikan materi. Yang kelima, penandatanganan berita acara oleh mentor dan kepala sekolah. Yang keenam, penutup, dan yang terakhir foto bersama. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Tanpa berpanjang waktu lagi, mari kita simak bersama penyampaian materi dari Ibu Erna Kumala Sofiana Sarjana Pendidikan mengenai acara selanjutnya, sambutan kepala sekolah oleh Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita sekalian, sehingga di acara pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kita bisa berkumpul di kelas ini, di ruangan ini dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Erna Sofiana, Bu Erna Kumala Sofiana SPD, yang pagi ini nanti akan memaparkan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu, marilah kita simak pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Erna kaitannya dengan tugas beliau untuk seminar pagi ini, dan mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh beliau benar-benar bisa dilaksanakan, kita bisa paham sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
bagian dari ASN, tugas-tugas apa yang harus penjenengan laksanakan ke depannya, penjenengan benar-benar paham dan ini nanti benar-benar bisa terrealisasi dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi untuk Bu Erna, selamat, Anda sudah diangkat menjadi P3K, ditempatkan di sekolah ini, dan mudah-mudahan dengan kehadiran penjenengan di sekolah ini benar-benar bisa membantu meningkatkan prestasi untuk SD kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan. Menginjak acara selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita simak bersama. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita simak bersama penyampaian materi dari Ibu Erna Kumala Sofiana Sarjana Pendidikan mengenai laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul Eksplorasi Ibadah untuk Meningkatkan Pembiasaan Ibadah Siswa di SD Negeri Pasar Kulon Kota Surakarta tahun 2025. Kepada Ibu Erna Kumala Sofiana Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Ibu Ratnawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta, yang terhormat Ibu Ivana Triherniawati selaku mentor saya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk menghadiri acara seminar di ruangan ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Hari ini, pagi ini, saya di sini akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Sebelumnya saya akan memaparkan hasil seminar saya. Perkenalkan dulu, nama saya Erna Kumala Sofiana, Sarjana Pendidikan, NIPPK 1987 12 13 2024 21 2018. Jabatan Ahli Pertama Guru Mapel PAI. Unit Kerja SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Dan yang kedua yaitu mentor saya Ivana Triherniawati, Sarjana Pendidikan, NIP 1984 05 22 2014 06 2002. Jabatan Guru Kelas. Unit Kerja di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Kita langsung menjak materi, yaitu latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 6, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K yang baru diangkat. Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga akan lahir ASN yang berkualitas.
Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Surakarta tahun 2024 antara lain: pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Pelaksanaan orientasi. Waktu pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 itu dimulai dari pembukaan, tanggal 21 Mei sampai 13 Juni pembelajaran mandiri, evaluasi aktif dan remedial. Orientasi tempat kerja dimulai dari tanggal 12 sampai 24 Juni. Dan tanggal 26 Juni itu adalah seminar hasil orientasi yang bertempat di SD Negeri Pasar Kliwon. Pemerintah Kota Surakarta. Visi dari misi pemerintah Kota Surakarta. Visi: mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, kreatif, dan sejahtera. Misi: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. 5. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Program unggulan pemerintah Kota Surakarta. 1. Peningkatan sumber pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan. 2. Wajib belajar 12 tahun dengan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau dan berkualitas baik di jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 3. Bidang pariwisata dan industri kreatif. 4. Tata ruang dan infrastruktur. 5. Investasi kebudayaan. 6. Kepemudaan dan kesetaraan gender. 7. Kerjasama Solo Raya. Ini adalah SOTK pemerintah Kota Surakarta. Itu struktur organisasi dan tempat kerja. Yang pertama adalah wali kota atau wakil wali kota, terus DPRD, staf ahli, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dan kepala dinas dan badan daerah yang lainnya. SOTK pemerintah Kota Surakarta. ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN antara lain sebagai berikut. 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 5. Loyal. 6. Adaptif. 7. Kolaboratif. Dinas Pendidikan Kota Surakarta beserta visi misinya. Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan berkualitas, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, serta pendidikan non-formal. Adapun visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misinya adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Dan inilah SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu ada kepala dinas, yang kedua kelompok jabatan fungsional, sekretariat,
dan bawahannya beserta bawahannya. Disiplin P3K. Disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan P3K yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan. Penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K menurut Permen PAN RP 6/2002 ASN. 1. Perencanaan kinerja. 2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembiasaan kinerja pegawai. 3. Penilaian kinerja pegawai. Profil unit kerja. Profil unit kerja saya adalah nama sekolah SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta, NPSN 2032834. Statusnya adalah SD negeri. Bentuk pendidikannya adalah SD. Status kepemilikannya adalah pemerintah daerah. Visi dan misi SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Misi membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri. 2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 3. Mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. 4. Meningkatkan pengetahuan sesuai dengan wawasan lingkungan. 5. Membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama. Dan ini adalah struktur organisasi tempat kerja di SD Negeri Pasar Kliwon. Tentu kepala sekolahnya adalah Bu Ratnawati, komite sekolah Bapak Sumitro, guru kelas 1A yaitu Ibu Faridatul Akadia Sarjana Pendidikan, guru kelas 2A Ibu Patmini Sarjana Pendidikan, guru kelas 1B yaitu Ibu Esti Budiati Sarjana Pendidikan, guru kelas 2B Ibu Bekti Linda Meilanasarti Sarjana Pendidikan, guru kelas 3A yaitu Ibu Zayu Nur Rahmani Dewi Sarjana Pendidikan, guru kelas 3B Bu Bella Tunggadewi Sarjana Pendidikan, guru kelas 4A Ibu Ivana Triharniawati Sarjana Pendidikan, guru kelas 4B Ibu Firada Kusuma Dewi Sarjana Pendidikan, guru kelas 5A Bu Rizky Sektiani Sarjana Pendidikan, guru kelas 5B Pak Agung Ais Priyadi Sarjana Pendidikan, guru kelas 6A Bu Nadia Devina Arya Putri Sarjana Pendidikan, guru kelas 6B Bapak Sulistiano SPD Sarjana Pendidikan. Adapun ada guru mapel agamanya yaitu Bu Erna Kumala Sofiana Sarjana Pendidikan, guru agama Islam yang satunya Bapak Ninggar Pandit Sarjana Pendidikan, guru agama Katolik Ibu Joria Rosari TW Sarjana Pendidikan, dan guru PJOK kelas A yaitu Bapak Rubianto Sarjana Pendidikan, guru PJOK kelas B yaitu Ibu Sri Wahyuni Sarjana Pendidikan, dan adapun operator sekolah itu Ibu Evi Fatmawati dan penjaga sekolahnya Ibu Bapak Sani. Tugas pokok dan fungsi P3K di OPD. Tugas pokoknya adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Fungsinya yaitu 1. Fungsi instruksional yaitu pengajar, fungsi edukasional yaitu sebagai pendidik, 3. Fungsi manajer yaitu pengelola kelas. Isu dan inovasi yang akan saya angkat pada hari ini adalah eksplorasi ibadah untuk meningkatkan pembiasaan siswa dalam beribadah di SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta. Kenapa saya mengambil isu ini? Karena saya melihat
kurangnya ibadah anak yang masih belum bisa memahami apa itu nilai agama yang sesungguhnya. Identifikasi isu. A. Masih banyak kesalahan dalam praktik ibadah, utamanya wudhu dan sholat pada peserta didik. B. Kurangnya keaktifan peserta didik dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat. C. Kurang fahamnya peserta didik pada makna nilai setiap kegiatan ibadah, utamanya sholat dan wudhu. Isu yang diangkat yaitu kurangnya keaktifan dan kefasihan peserta didik dalam praktek ibadah, utamanya adalah pada wudhu dan sholat. Langkah-langkah kegiatan. 1. Menyusun jadwal kegiatan berkaitan praktik ibadah peserta didik. 2. Pembinaan peserta didik terkait praktek ibadah saat pembelajaran PAI. 3. Sosialisasi jadwal kegiatan praktek ibadah peserta didik. 4. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan praktek ibadah peserta didik. 5. Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan ibadah peserta didik. Rencana dan hasil kerja tahun pertama, yaitu tahun 2025, membuat jadwal praktek ibadah dan pengawasan praktek ibadah. Tahun kedua, tahun 2026, menambah kegiatan lain dalam praktek ibadah selain sholat dan wudhu. Tahun ketiga, yaitu tahun 2027, pemberian nasihat-nasihat akan pentingnya melaksanakan ibadah kepada peserta didik. Tahun keempat, tahun 2028, pemberian reward kepada peserta didik atas meningkatnya praktek ibadah. Yang tahun kelima, tahun 2029, mempublikasikan kegiatan ibadah melalui media sosial untuk bisa diketahui banyak orang. Kesimpulannya dari hasil pemaparan pagi ini adalah: 1. Upaya peningkatan mutu dapat diimplementasikan sebagai penanaman nilai-nilai ajaran agama di SD Negeri Pasar Kliwon yang dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan ibadah. 2. Menciptakan suasana religius dengan menanamkan pada siswa melalui karakter keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab yang terus-menerus diberikan, sehingga budaya religius sekolah akan semakin terasa dalam lingkungan sekolah. 3. Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku siswa, khususnya dalam penanaman nilai agama di sekolah. 4. Kepala sekolah, guru, dan karyawan serta orang tua siswa ikut dilibatkan sebagai partisipan agar pemahaman orang tua siswa mengenai pentingnya membentuk karakter agama siswa. Saran bagi guru: pembentukan karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai agama dan pembiasaan ibadah akan terwujud apabila guru mampu menjadi teladan dalam segala hal bagi siswanya. Bagi sekolah, membentuk karakter pada siswa melalui pembiasaan nilai ajaran agama bukan hanya tanggung jawab sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan kerjasama baik dari internal maupun eksternal agar timbul kesadaran bersama akan pentingnya membentuk karakter pada siswa. Bagi orang tua hendaknya mendukung program sekolah dalam rangka pembentukan karakter siswa. Selain itu, orang tua juga harus melakukan pengawasan di rumah agar karakter yang sudah terbentuk dapat terjaga dan berkelanjutan. Sekian hasil pemaparan laporan orientasi saya pada hari ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irna Kumala Sofiana, Sarjana Pendidikan, atas materi yang sangat bermanfaat. Meninjau acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan kami akan mempersilahkan untuk bertanya. Silahkan, Pak Demida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bupati Batu Arjah Guru kelas 1A.
Di sini saya akan bertanya, bagaimanakah peran penting seorang guru dalam membimbing siswanya, terutama dalam hal beribadah sholat dengan baik. Kira-kira itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bida atas pertanyaannya. Peran penting guru dalam melaksanakan ibadah yaitu satu, memberi nilai-nilai pemahaman kepada anak agar anak mengetahui bahwa nilai-nilai agama itu sangat penting, dan kita memberikan contoh praktek ibadah sholat dan memberikan lafal-lafal ibadah bacaan ibadah sholat selalu kita tanamkan tiap kita masuk dan kita biasakan selalu anak-anak itu menghafalkan bacaan sholat setiap kita masuk di kelas. Mungkin itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya jika ada yang bertanya, ada Ibu Fana. Terima kasih Ibu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Ratnawati selaku Kepala Sekolah SD Pasar Kliwon. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan rekan kerja sejawat. Alhamdulillah puji syukur hari ini kita dapat melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada hari ini, dan semoga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Irna Kumala Sofiana atas paparannya, bagus ya, yang sesuai dengan visi misi SD kita SD Pasar Kliwon, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ada sedikit yang ingin saya tanyakan tentang paparan yang Anda sampaikan di depan tadi. Apakah pembiasaan ibadah yang di sekolah itu memberikan dampak positif terhadap karakter siswa yang ada di SD Negeri Pasar Kliwon, terutama yang mohon maaf ya beragama Muslim? Apakah ada dampak positif terhadap karakter siswa? Terima kasih. Dampak positif terhadap anak-anak peserta didik di SD Negeri Pasar Kliwon yaitu penanaman nilai ibadah. Salah satunya adalah dengan adanya sikap kejujuran, bertanggung jawab, dan mau melaksanakan meningkatkan praktek ibadah sholat di sekolah maupun di rumah sebagai penanaman kehidupan sehari-hari. Ini dari sekian dari saya. Selanjutnya jika ada Bapak Ibu yang ingin memberi saran kepada Ibu Irna Kumala Sofiana Sarjana Pendidikan atas materi yang telah disampaikan, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya selaku peserta orientasi, yaitu Sri Wahyudi, guru PJOK SD Negeri Pasar Kliwon. Saya sudah menyimak apa yang dipaparkan atau disampaikan oleh Bu Irna Kumala. Ternyata apa yang dipaparkan beliau sangatlah bagus dan bisa diterapkan di SD Negeri Pasar Kliwon, di mana selama ini memang saya juga sebagai guru SD Pasar Kliwon juga merasa anak-anak itu masih kurang dalam untuk pembiasaan sholat ataupun berwudu yang mungkin benar menurut ajaran agama dari Bu Irna. Semoga dengan paparan ini nantinya bisa dilaksanakan kepada anak-anak, dan sehingga anak-anak benar-benar bisa memahami pentingnya sholat dan pentingnya kebenaran berwudu sebelum menjalankan sholat, sehingga sesuai apa yang dipaparkan Bu Irna bisa membuat pembiasaan kepada anak-anak SD Negeri Pasar Kliwon
Selanjutnya untuk Ibu Ivana Triharniawati Sarjana Pendidikan dan Ibu Ratnawati Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Buah dipersilakan untuk menempatkan diri untuk acara penandatanganan berita acara kegiatan MUC P3K pada pagi hari ini. Terima kasih untuk bisa kembali ke tempat. Alhamdulillah, rangkaian acara MUC P3K pada hari ini telah selesai. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu seluruh peserta. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Irna pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.